Ini adalah satu kisah misteri yang mengajarkan kita ketika hidup memberikan lemon, kita harus membuat lemonade. Tampaknya uang palsu inilah yang menyelamatkan hidup Abby. Kenapa? Karena pada tanggal 20 Juli 2014, si Ned ini keluar dari rumah ya. Dia memesan satu orang kupu-kupu siang. Guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang misteri penculikan Abby Hernandez. Dia adalah seorang murid SMA yang berumur 14 tahun ketika dia diculik, dan untungnya ini adalah kasus yang memiliki happy ending ya, dimana dia ditemukan. Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu apa sih strateginya, bagaimana cara dia meyakinkan penculiknya untuk melepaskannya, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, video dan juga fashion di channel ini setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. By the way guys, buat kamu yang suka aku membahas tentang topik reality tips, gossip, celebrity, aku ada channel baru yang namanya tuh Yufi Panti. Jadi make sure untuk subscribe di sana. Di sini tuh aku bakal lebih fokus untuk mengupload cerita misteri dan juga cerita hantu ya, sedangkan di sana itu tuh lebih ke relatives, lebih ke gossip. So yeah guys, anyway, let's get to the story. Tanggal 9 Oktober 2013 di North Conway, New Hampshire, Amerika, seorang anak remaja yang bernama Abby Hernandez, dia tinggal bersama dengan ibunya Jenya dan kakak perempuannya si Sarah. Jenya adalah seorang perawat dan dia adalah seorang single mom. Dia sangat dekat dengan kedua anaknya. Pada hari itu Abby berusia 14 tahun. Abby sendiri dikenal sebagai remaja yang memiliki banyak teman. Dia memiliki seorang pacar yang sangat sayang dengan dia yang bernama Jamie. Dia juga memiliki seorang teman baik yang bernama Miranda, dan setiap harinya mereka akan ngumpul di sekolah, dan kadang-kadang mereka itu akan pergi ke rumah satu sama lain untuk bermain gitar, untuk gossip. Abby sendiri juga adalah seorang anak yang tomboy ya. Dia suka dengan musik klasik rock, dia suka dengan robotics, jadi itu adalah semacam ilmu membuat robot, dan dia sangat hobi belajar bahasa Jerman. Nah, pada hari itu, ini adalah hari seperti biasa ya. Harusnya itu pada pukul jam 3 sore itu dia udah sampai ke rumah, dan kadang itu dia bakal naik bus ataupun dia bakal jalan kaki dari sekolah ke rumahnya. Pada jam 3, bus sekolah melewati depan rumah Abby, dimana pada saat itu Jenya sudah menunggu anaknya, tapi dia lihat kok anaknya nggak turun dari bus ya. Ya udah, jadi dia ngerasa kalau mungkin anak aku itu pergi main ke rumah Miranda atau dia pulang jalan kaki dari sekolah. Jadi dia nungguin aja sambil dia nge-text si Abby. Dia tanya, kamu baik-baik aja nggak? Kamu lagi di mana? Biasanya si Abby tuh bakal langsung balas karena dia tuh sangat dekat dengan ibunya. Tapi beda dengan hari itu, dia nggak balas. Ini pun membuat Jenya makin khawatir, kayak ini tuh aneh banget gitu loh. Ya udah, dia pun pergi ke sekolah Abby untuk cariin anaknya. Nah, pada saat dia sampai di sekolah, dia lihat sekolahnya tuh udah cukup kosong ya. Jadi dia pun langsung pergi ke perpustakaan, dimana ketika dia tanya kepada penjaga perpustakaan, penjaganya bilang kalau oh Abby udah pulang. Nah, ini adalah komunitas yang sangat dekat ya, jadi penjaga perpustakaannya juga tahu gitu loh kalau Abby itu adalah anak si Jenya. Nah, pada saat itu Jenya mulai makin khawatir, dan tepat pada jam 7 malam dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalau anak saya hilang. Polisi di New Hampshire ini sangat tanggap ya, mereka langsung ngeprint poster kalau Abby Hernandez itu hilang, memberikan informasi yang lengkap seperti dia itu 53 kilo, dia itu 165 cm tingginya, dan dia memiliki rambut dan mata yang coklat dan sebagainya. Nah, selain itu polisi pun meminta CCTV yang dipasang di sekolah Abby ya, untuk mencari tahu kira-kira terakhir kali dia di sekolah itu jam berapa dan dia itu pakai baju apa. Nah, berasa CCTV dibuka, polisi melihat Abby itu terakhir kali ada di sekolah pada jam 2:29 sore, dan pada saat itu dia berjalan keluar
keluar dari sekolah melewati lapangan hoki. Kalau misalnya kamu lihat dari fotonya, si Abby itu tampaknya dia hanya mengambil satu tas ransel sekolahnya ya. Nggak ada full bag, nggak ada kayak tas yang besar ataupun koper yang menunjukkan kalau mungkin saja dia kabur dari rumah. Jadi dari itu polisi yakin kalau tampaknya ini adalah kasus penculikan. Selain itu, polisi juga menginterogasi teman-teman Abby. Mereka bertanya kepada mereka, kira-kira apakah Abby memiliki rencana rahasia untuk kabur dari rumah atau pindah ke kota lain, atau dia memiliki masalah gitu di keluarganya atau penyakit mental gitu. Nah, temannya termasuk si Miranda bilang kalau enggak gitu. Abby itu adalah anak yang sangat ceria, dia juga memiliki pacar yang sangat menyayanginya, ibunya juga sangat dekat dengan dia. Bahkan pada tanggal 12 Oktober nanti itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-15, di mana dia sudah merencanakan birthday partinya di rumahnya dengan ibunya. Jadi tampaknya si Abby itu nggak punya alasan untuk kabur gitu loh. Selain itu, Abby juga tidak minum alkohol atau makan obat-obatan terlarang. Jadi dia adalah anak yang beneran clean gitu lah ya. Nah, keesokan harinya polisi pun makin gencar untuk mencari keberadaan Abby. Polisi juga menggunakan anjing pelacak, menggunakan helikopter untuk mengelilingi sekitar kota North Conway untuk melihat apakah sosok Abby bisa ditemukan. Selain itu, media massa juga mulai menginterview si Zanya dan juga teman-teman Abby. Nah, di hari yang sama, FBI juga terlibat ya dalam kasus hilangnya Abby ini. Mereka mulai mencari tahu kira-kira terakhir kali handphone Abby itu aktifnya di mana sih, di jam berapa sih, dan mereka menemukan kalau terakhir kali handphone Abby itu aktif adalah pada jam 3:07 dan jarak signal terakhir itu adalah sekitar 1,5 km dari North Conway. Jadi tampaknya masih dekat. Selain itu, SMS terakhir yang dikirimkan dari handphone Abby adalah kepada pacarnya, yaitu ada heart emoji gitu. Setelah pacarnya si Jimmy nge-text ke dia kalau I love you. Jadi tampaknya mereka memiliki hubungan remaja yang normal ya, kayak nggak abusive, nggak kenapa-napa. Tapi kenapa si Abby itu dia mau kabur gitu? Jadi kepolisian dan juga FBI mereka lebih mengarah ke kalau si Abby itu memang diculik. 3 hari setelah Abby menghilang, dia tidak kunjung pulang. Jadi pesta ulang tahunnya itu berganti menjadi acara yang teduh ya, gimana mereka itu semua pergi ke rumah Abby, menghidupkan lilin dan juga berdoa bersama-sama agar Abby bisa kembali ke rumah dengan selamat. Nah, 1 bulan setelah Abby menghilang, dia masih belum ditemukan ya. Padahal beritanya sudah nasional, tetap aja tidak ada jejak kira-kira Abby itu ada di mana. Ini pun membuat ibunya Zanya sangat putus asa. Ibunya juga sudah berhenti bekerja, ibunya mulai depresi. Salah satu kegiatan yang ditinggalkan oleh ibunya adalah mengambil surat dari kantor pos dekat rumah mereka. Nah, suatu hari pada tanggal 6 November, ibunya pun pergi kantor pos untuk mengambil surat, di mana dia sangat terkejut karena dia menerima satu surat dari Abby, dan surat ini bertuliskan kalau dikirim pada tanggal 23 Oktober. Nah, pada saat itu ibunya pun langsung membaca dan isi suratnya adalah sebagai berikut. Bu, aku merindukanmu dan mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Maaf saya melakukan ini, saya telah melihat koran dan laporan TV, dan untuk menjawab pertanyaan ibu, iya, saya masih hidup. Aku merindukanmu, Bu, tapi aku tidak akan memberitahumu di mana aku berada. Nah, pada saat si Zanya membaca ini, dia nggak percaya kalau ini adalah isi hati yang sebenarnya dari Abby, karena kayak nggak mungkin lah anak aku yang sayang banget sama aku, dia malah kabur dan nggak mau aku temuin dia gitu kan. Si Zanya pun langsung memberikan surat ini kepada polisi, dimana setelah polisi cek lagi, ternyata DNA Abby memang terdapat di surat itu. Jadi memang Abby lah yang menulis surat itu, tapi ibunya tetap nggak percaya kalau itu adalah isi hati yang sebenarnya dari Abby gitu loh. Tampaknya ada seseorang yang memaksa dia untuk menulis gitu kan, menurut si Zanya. Nah, pertama kali polisi mendapatkan surat itu, polisi nggak langsung publish ke media massa ya, atau ke press conference gitu ya, karena mereka takut mungkin aja ini adalah surat memang yang ditulis oleh Abby ketika penculiknya itu nggak sama dia, jadi secara rahasia gitu kan. Jadi polisi kan takut kalau misalnya surat ini diekspos, jangan-jangan nanti penculiknya malah tahu kalau Abby menulis surat ini gitu diam-diam. Nah, tapi akhirnya beberapa hari kemudian, setelah polisi tidak mendapatkan tip yang lebih kayak tentang di mana Abby berada, polisi pun mempublikasikan surat ini, di mana masyarakat di North Conway sangat marah kepada Abby dan juga kepada Zanya, karena mereka rasa kalau aduh si Abby ini dia remaja
remaja yang lari dari rumah, tapi kita semua membayar pajak kepada pemerintah, di mana uang pajak itu malah digunakan untuk mencari anak yang memang tidak ingin ditemukan gitu loh. Dia tuh sengaja kabur dan kalian cuma habisin uang kita aja gitu loh. Jadi masyarakat dari yang pertamanya itu sangat simpati kepada Zanya, jadi membenci Abby dan juga Jenya. Nah, teman kelas Abby sendiri yakin kalau aduh jangan-jangan si Abby itu hamil di luar nikah dan dia malu, makanya dia kabur dari rumah dan dia tunggu agar anaknya itu lahir baru dia akan kembali ke North Conway untuk menemui ibunya. Jadi ini adalah beberapa rumor yang beredar di North Conway ya. Kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Dan selama 9 bulan Abby menghilang, rumor itulah yang dipercayai oleh teman-teman kelasnya. Karena akhirnya pada tanggal 20 Juli 2014 Abby pulang ke rumahnya di North Conway. Iya guys, jadi aku udah bilang kalau ini adalah cerita happy ending ya. Jadi basically itu adalah hari Minggu, ibunya lagi ngobrol di telepon, tiba-tiba ibunya mendengar suara dari pintu depannya memanggil namanya kayak ibu-ibu gitu. Nah, si Jenya pun langsung terkejut dan dia masih nggak percaya, kayak ini tuh mirip banget sama suara Abby tapi nggak mungkin gitu kan. Dia kayak nggak percaya gitu, tapi begitu dia buka pintu beneran aja itu adalah anaknya Abby Hernandez yang memakai baju yang sama ketika dia menghilang dan dia langsung memeluk ibunya. Ibunya pun langsung sangat bahagia. Tidak lama kemudian polisi diberitahu, investigator juga diberitahu, dan media massa juga otomatis langsung tahu. Tapi beberapa hari ketika Abby kembali ke rumahnya, saking trauma dan juga takut, dia nggak berani ngomong apa-apa dan dia cuma bilang kalau aku sangat sayang dengan ibu aku sangat berterima kasih kepada semua orang yang berusaha untuk mencari aku dan udah peduli sama aku terima kasih banget. Tapi ketika polisi tanya siapa penculik kamu dan juga informasi tentang di mana dia berada selama 9 bulan itu, dia masih bungkam. Sampai akhirnya 4 hari setelah dia kembali, dia baru curhat kepada ibunya. Dia bilang kalau aku tahu nama orang yang menculik aku dan aku takut gitu loh kalau misalnya aku kasih tahu namanya, dia ancam aku kalau dia bakal melenyapkan keluarga aku, jadi aku nggak berani ngomong. Tapi ibunya tetap bilang kepada dia, nggak apa-apa, kamu ngomong aja, aku janji kita bakal bisa menangkapnya. Nah, si Abby pun bilang kalau namanya adalah Nate Kibbe. Polisi pun langsung mencari keberadaan Nate Kibbe yang ternyata nama aslinya adalah Nathaniel Kibbe. Dan 8 hari setelah Abby pulang dengan selamat ke rumahnya, Nathaniel Kibbe ditangkap di rumahnya. Ternyata Nathaniel yang berusia 33 tahun, rumahnya itu berlokasi 48 km dari rumah Abby. Dan dia itu tinggal di sebuah kota yang bernama Gorham dan dia bekerja sebagai penjaga toko penjual senapan. Iya guys. Oke, jadi si Nathaniel itu sudah ditangkap dan Abby pun mulai menceritakan kronologi sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 2013 tersebut. Nah, pada jam setengah 3 sore ya, dia kan pulang dari sekolah, tapi kali ini dia berencana untuk jalan kaki dari sekolah ke rumah dan pada hari itu dia memakai sepatu bootsnya yang baru. Nah, on the way dia ke rumah, kakinya itu mulai sakit gitu loh. Dia juga mulai nyesel udah pakai sepatu boots ini yang ada heelsnya ya. Jadi kan kamu tau lah sebagai cewek kan kalau kita pakai heels dan juga sepatu baru itu kan kadang-kadang bisa sakit ya. Dan ini adalah sepatu yang bikin kaki si Abby itu lecet-lecet. Tapi tetap saja dia mencoba untuk berjalan sampai rumah dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di samping dia. Pada saat dia lihat ternyata ada seorang laki-laki yang tampaknya itu baik-baik dan laki-laki itu pun menawarkan, tampaknya kamu itu mengalami kesulitan berjalan ya, aku antarin kamu pulang mau nggak? Nah, si Abby ini dia kan pintar ya, tapi karena lagi-lagi komunitas di North Conway ini cukup dekat, orang-orang saling kenal, dia pun percaya dengan laki-laki ini yang tampaknya baik-baik. Nah, Abby pun masuk ke dalam mobil itu dan dia pintar, dia nggak bilang kalau oh alamat aku itu di A gitu loh. Dia bilang kalau alamat aku itu di restoran yang memang dekat dengan rumahnya. Jadi itu dia rencana stop di restoran itu, lalu setelah itu dia bakal jalan ke rumahnya. Tapi ketika mereka on the way ke restoran tersebut, laki-laki itu langsung bilang kepada dia kalau oh aku mesti ke Home Depot ya, itu semacam Ace Hardware versi Indonesia, dia mau beli barang gitu kan. Nah, pada saat itu si Abby udah mulai punya firasat yang nggak gitu baik ya, kayak kok dia mau pergi ke tempat lain sih gitu kan. Nah, pada saat mereka sampai di Home Depot, kayak parkir tepat di depan pintu depan Home Depot, dia malah belok masuk ke belakang dimana nggak ada mobil lain yang parkir di sana kan. Nah, pada saat itu si Abby udah mulai panik dan dia pun langsung melepaskan seat beltnya, dia hendak membuka pintu mobil. Pada saat itulah laki-laki itu langsung mengeluarkan pistol
pistol dari kantongnya dan mengarahkan pistol itu ke Abby. Dia bilang kalau misalnya kamu buka pintu itu, aku akan ngedor, oke? Jadi si Abby pun langsung terkejut dan dia langsung diam. Laki-laki itu lalu mengambil topinya dan menaruh topinya di muka Abby supaya Abby itu nggak bisa lihat jalan gitu kan. Setelah itu mereka tidak turun mobil. Laki-laki itu kembali menghidupkan mesin mobilnya dan mereka pergi ke lokasi yang makin jauh dari rumah Abby. Pada saat itu Abby sudah takut ya, dia pun mulai bernyanyi lagu Amazing Grace karena kan dia rasa kalau misalnya aku asik nyanyikan lagu religius mungkin Tuhan akan membantu aku. Tapi bukannya itu yang terjadi. Laki-laki itu malah tanya kepada Abby, kamu suka sama musik ya? Ya udah deh, aku bakal putarin musik buat kamu. Yang dimainin itu bukan musik religius, bukan musik slow, dia malah mainin musik metal kayak hard metal gitu dan bising banget. Tapi tetap saja Abby itu remain positif ya. Dia tetap rasa kalau oke, aku harus jadi seorang perempuan yang smart, aku harus baik-baikan dengan dia supaya dia akan mau melepaskan aku. Dia pun bilang kepada laki-laki itu, aku tahu kamu adalah laki-laki yang baik. Meskipun aku baru kenal dengan kamu, aku tahu kalau kamu adalah laki-laki yang baik. Kalau misalnya kamu lepasin aku sekarang, aku janji aku nggak bakal bilang ke siapa-siapa tentang kejadian ini. Tapi laki-laki itu malah membalas kepada Abby kalau kamu diam aja ya, aku itu lagi punya masalah, makanya aku lakuin ini, kamu diam-diam aja. Tetap saja si Abby nggak putus asa, dia pun mulai melihat ke arah jendela. Dia berusaha untuk mencari tahu kira-kira dia itu ada di mana gitu kan, kayak dia tuh mau dibawa kemana juga. Pada saat dia melihat ke kaca, tiba-tiba dia ngerasa ada sakit gitu di bagian pahanya. Dan ketika dia lihat pahanya, ternyata laki-laki itu udah nge-taser dia dan dia pun kesakitan. Dia pun membuat dia jadi berhenti melihat ke arah luar dan dia pun tutup mata. Tidak lama kemudian mobil berhenti. Laki-laki itu pun mengeluarkan Abby dari mobil dan membawanya masuk ke sebuah lorong yang sangat panjang. Seingat si Abby itu karpetnya berwarna hijau dan banyak sekali alat-alat mesin, seakan-akan itu adalah sebuah gudang atau bengkel gitu. Dan merasa itu Abby sangat takut. Nah, setelah melewati lorong itu, tampaknya mereka sampai di sebuah kamar di mana Abby ditaruh di lantai, matanya lalu diselasi ban dan laki-laki itu memakaikan helm motor ke kepala Abby. Nah, pada saat itu kan si Abby mulai menjerit ya. Laki-laki itu pun memutar lagu hard metal lagi di dalam kamar itu yang sangat kencang sehingga orang-orang luar tuh nggak bakal bisa mendengarkan jeritan Abby. Dan pada saat itulah Abby digituin. Dan ketika itu terjadi, si Abby masih positif ya, dia tetap nggak mau putus asa, dia tetap doa dengan Tuhan dan dia bilang kalau aku nggak berani bilang kata amin karena kalau misalnya aku bilang kata amin mungkin Tuhan akan berhenti mendengarkan doa aku gitu loh. Jadi dia tuh selalu doa, dia nggak pernah ngomong kata amin, oke? Nah, tampaknya setiap hari Abby itu bakal digituin dan setiap kali dia digituin ataupun setiap kali laki-laki itu masuk ke dalam ruangan yang sama, laki-laki itu akan memakai topeng dan harapan laki-laki itu adalah si Abby bakal nggak ingat mukanya ketika dia menawarkan tumpangan untuk Abby. Tapi lama-lama karena Abby juga dia sangat pintar gitu ya, dia asik bilang kepada laki-laki itu kalau oh nggak apa-apa, aku tahu kamu laki-laki yang baik, kalau misalnya kamu lepasin aku nggak bakal kasih tahu ke siapa-siapa tentang identitas kamu. Jadi karena dia sabar dan dia juga melakukan apapun yang laki-laki itu mau, lama-lama laki-laki itu jadi bonding dan juga makin percaya dengan Abby. Dia mulai memberikan buku-buku resep masak kepada Abby, dia suruh Abby belajar masak, dia bilang kalau ini adalah hal yang sangat baik untuk calon suami kamu. Dan ketika aku membaca itu ya, aku jadi makin yakin kalau tampaknya laki-laki itu tidak memiliki intensi untuk melenyapkan si Abby gitu loh, karena dia mengungkit masa depan Abby gitu. Tapi anyway, suatu hari ya, karena kan dia memberikan banyak sekali buku-buku resep untuk Abby baca ya, di salah satu halaman depan buku ada tertulis nama Nate Kibbe dan si Abby pun tanya kepada laki-laki itu, siapa Nate Kibbe? Laki-laki itu cuman kayak terkejut gitu dan dia menghela nafas dan dia bilang, gimana kamu tahu nama aku? Nah, pada saat itu Abby sudah tahu kan nama laki-laki tersebut, tapi tetap saja setiap harinya Abby akan digituin dan si laki-laki itu bakal menyuruh Abby untuk panggil dia master. Nah, tampaknya hubungan mereka makin dekat ya. Bahkan laki-laki itu aja sempat tidur di tempat tidur yang sama dengan Abby dan ini memberikan harapan kepada Abby kalau suatu hari dia akan dilepaskan. Tapi beberapa bulan setelah dia disekap ya di ruangan itu, suatu hari laki-laki itu panik gitu loh dan bilang kalau kita harus pindah, tampaknya ada orang yang tahu keberadaan kamu. Nah, Abby pun matanya diselotip lagi dan dia pun dibawa lagi ke dalam mobil laki-laki itu, tapi kali ini dia ada di bagasi
bagasi mobil tersebut supaya orang nggak lihat kan dalamnya itu siapa. Dan beberapa menit setelah mobil itu berjalan ya, entah kemana, akhirnya mobil itu stop lagi. Dan kali ini ketika Abby membuka matanya lagi, tampaknya dia ada di ruangan yang berbeda, di mana ada matras di dalam ruangan tersebut. Laki-laki itu juga bilang kalau aku ada pasang kawat dan juga baut ya di depan pintu ini. Jadi kalau misalnya kamu mencoba untuk keluar, aku bakal diberitahu dan aku bakal aktifin listrik yang akan melenyapkan kamu. Nah, ini pun membuat Abby takut ya, dia nggak berani untuk membuka pintu dan setiap harinya dia akan stay di sana. Dia akan mencoba untuk mendekati laki-laki tersebut, berteman dengan dia, sampai suatu hari laki-laki itu bilang kalau aku janji aku bakal kasih kamu lingkungan hidup yang lebih baik daripada ini. Dan dia juga bilang kepada Abby kalau kamu itu udah seperti anak perempuan aku sendiri, tapi lagi-lagi setiap harinya dia bakal gituin si Abby. So anyway, suatu hari dia masuk ke dalam ruangan dan dia memberikan Abby kalung anjing. Dan dia pun memencet satu tombol di mana ternyata kalung tersebut adalah kalung anjing yang ada listriknya ya. Jadi pada saat itu si Abby pun menjerit, di mana beberapa detik kemudian dia memencet lagi tombol itu menghentikan listrik yang ada di kalung tersebut dan dia bilang kalau ini nih sakitnya. Nah, sekarang kamu udah nggak berani untuk lolos lagi kan? Ya tampaknya itu dia semi percaya dengan Abby, tapi selain itu dia juga melakukan hal-hal tersebut gitu loh untuk make sure kalau si Abby itu nggak bakal berani untuk kabur. Nah, selain belajar masak, Abby juga diajarin untuk membuat uang palsu. Iya guys, jadi si Nate ini adalah seseorang yang memasukkan uang ya. Dia mencetak uang palsu dan dia pun mengajarkan Abby bagaimana cara membuat uang palsu gitu. Dan tampaknya uang palsu inilah yang menyelamatkan hidup Abby. Kenapa? Karena pada tanggal 20 Juli 2014 si Nate ini keluar dari rumah ya. Dia memesan satu orang kupu-kupu siang. Mereka pun bertemu di sebuah motel di mana mereka tidak melakukan hubungan dewasa. Menurut kupu-kupu siang itu si Lauren, dia bilang kalau ketika kita bertemu di dalam motel, si Nate juga tidur di pangkuan aku sambil bilang kalau aku melakukan hal-hal yang buruk. Dimana lama-lama setelah mereka ngobrol, akhirnya mereka berdua tertidur. Oke, ketika si Lauren bangun, si Nate itu sudah pergi dan di meja rias hotel terdapat uang sebanyak $150, dimana itu adalah uang pecahan $50. Oke, si Lauren pun ngerasa kalau dia adalah laki-laki yang baik atau whatever gitu ya. Dan si Lauren pun pergi ke supermarket Walmart untuk beli makanan dan juga barang-barang kebutuhannya. Nah, pada saat dia check out, dia kan menggunakan uang yang diberikan oleh Nate itu ya, sebesar $50. Pada saat kasir itu menerawang uang tersebut, dia lalu menyuruh si Lauren untuk diam dulu ya, kita mau cek dulu uang ini asli atau enggak. Dan ternyata ketika dia memberikan uang ini kepada manajernya langsung telepon polisi dong. Akhirnya polisi pun langsung menangkap si Lauren, membawa dia ke kantor polisi dan tanya kepada dia, kamu tuh dapat uang ini dari mana? Si Lauren pun langsung diberikan kesempatan untuk menelepon si Nate, dimana dia bilang kepada Nate kalau apapun yang kamu buat di ruang bawah tanah kamu ataupun basement kamu, lebih baik kamu bersihkan sekarang karena polisi akan datang untuk menangkap kamu. Itulah yang dikatakan oleh Lauren. Dan pada saat itu si Nate panik. Dia bukan panik kalau uang palsunya bakal ditemukan ya, dia lebih panik kalau misalnya polisi datang dan mengecek rumahnya, pasti polisi menemukan Abby dong. Dia langsung mengambil pakaian Abby yang Abby pakai di hari dia hilang, menyuruh Abby untuk memakai pakaian tersebut, dan dia bilang kepada Abby kalau aku bakal antarin kamu pulang. Pada saat itu si Abby masih nggak percaya gitu kan, dia kayak aduh ini joking deh ya. Tapi beneran si laki-laki itu membawa mereka untuk makan di sebuah restoran fast food gitu, dan laki-laki itu menyuruh Abby untuk memakai topinya supaya dia tidak dikenali. Nah, mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan benar saja laki-laki itu menurunkan Abby di lokasi di mana pertama kali mereka bertemu, yaitu di samping jalan di North Conway. Laki-laki itu pun langsung suruh si Abby turun. Pada saat itu Abby masih kayak, hah, turun beneran? Tapi benar saja ketika dia buka pintu, dia keluar, dia langsung lemas gitu loh, kayak oh my god, aku beneran bebas. Dan pada saat dia hendak berjalan menjauh dari mobil itu, tiba-tiba laki-laki itu menjerit kayak Abby gitu kan. Abby-nya pun langsung terkejut, dia pikir kalau oh my god, aku bakal diculik lagi. Tapi ternyata laki-laki itu cuman bilang, kembaliin topi aku, kamu pakai topi aku. Nah, si Abby pun memberikan topi itu kembali dan benar saja guys, dia lalu berlari sekencangnya mengarah ke rumahnya untuk menemui ibunya
ibunya. Oke, fast forward ke tanggal 29 Juli, dimana pada saat itu si Nate diadili dan dia hanya boleh keluar kalau misalnya ada orang yang membayar uang jaminan sebesar 10 miliar rupiah ya. Pastinya nggak ada dong ya. Jadi akhirnya di bulan September 2014 dia pun diadili. Dia diadili dengan ratusan tuduhan termasuk pencobaan untuk menculik dan melakukan hal yang dewasa kepada anak di bawah umur, dimana akhirnya dia mengaku bersalah dan dia mendapatkan hukuman penjara selama 45-90 tahun. Di pengadilan tersebut, Abby datang ya, dimana dia memberikan satu pesan terakhir kepada si Nathaniel, dimana dia bilang seperti ini. Aku mau kamu tahu, aku sangat mensyukuri kebebasanku karena kamu. Sekarang, aku benar-benar bersyukur dengan setiap cahaya matahari dan udara segar yang aku hirup. Meskipun beberapa orang mungkin memanggil kamu monster, tapi saya selalu melihat kamu sebagai manusia. Dan meskipun hidup lebih sulit sekarang, aku masih memaafkanmu. Nah, ketika Abby ngomong seperti itu ya, banyak sekali orang yang merasa kalau ini Abby memiliki Stockholm Syndrome ya. Kenapa dia dengan mudah memaafkan penculiknya gitu. Dan aku mau jelasin kira-kira apa pola pikir Abby pada saat itu. Nah, di dunia psikologi ada satu istilah yang namanya tuh trauma bonding, yang artinya ikatan trauma terjadi dalam hubungan yang tidak konsisten seperti dengan pecandu, alkohol, atau dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Jenis hubungan lain yang melibatkan ikatan trauma termasuk organisasi keagamaan yang mirip sekte, situasi penculikan, dan penyanderaan. Lingkungan yang diperlukan untuk menciptakan ikatan trauma melibatkan intensitas, kompleksitas, ketidakkonsisten, dan janji. Para korban tidak pergi dari hubungan yang toksik ini karena mereka berpegang pada janji atau harapan yang diberikan oleh pasangan toksik mereka. Selalu ada manipulasi yang terlibat, korban menjadi mangsa manipulasi karena mereka bersedia untuk mentolerir apapun untuk imbalan yang merupakan janji yang sulit dipahami dan selalu menghadirkan harapan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang sangat pribadi dalam diri korban. Jadi basically kita lihat dari contoh Nathaniel dan juga si Abby ya. Si Nathaniel ini kan sudah memanipulasi Abby, sudah menyiksa dia, men-taser dia. Jadi tampaknya si Abby itu kesakitan ya. Tapi si Nathaniel ini dia bakal ngobrol dengan Abby, dia bakal kasih Abby buku-buku resep dan juga berbaik hati kepada Abby. Ini pun membuat Abby jadi merasa percampuran perasaan. Jadi dari perasaan yang takut, perasaan yang disakitin, tapi setelah itu dia malah diberikan kasih sayang oleh si Nathaniel. Inilah yang membuat dia jadi merasa kalau oh mungkin penyiksaan itu adalah salah aku, atau mungkin penyiksaan itu tidak seburuk yang orang lain lihat gitu loh. Karena ujung-ujungnya setelah aku disiksa, si Nathaniel tuh akan baik hati dengan aku. Jadi ya udah gitu loh. Dan satu hal menarik yang terjadi adalah setelah mereka disiksa ya, lalu kan mereka akan diberikan kasih sayang. Nah, perasaan mereka merasakan kasih sayang itu, otak mereka akan merilis dopamin yang membuat mereka rasa kalau oh my god, aku rela deh disiksa karena setelah itu aku akan merasakan happy gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa gitu. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa Abby bisa berbaik hati kepada Nathaniel dan dia tidak selalu mencoba untuk kabur gitu loh. Mungkin juga karena dia takut kalau pintu itu ada listriknya atau apa, tapi yang jelas dia bisa dengan gampang memaafkan Nathaniel setelah apa yang terjadi kepada dia gitu. So iya guys, semoga kamu suka dengan video ini. Aku pengen tahu opini kamu sih tentang ini semua. Dan menurut aku ini adalah satu cara yang sangat hebat dari Abby ya. Dia itu survivor abis sih. Gimana caranya dia bisa meyakinkan seorang penculik yang seram untuk bisa bersimpati kepada dia dan melepaskannya, kayak bisa ngobrol dengan dia, even tidur di tempat tidur yang sama dengan dia. So iya guys, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Kalau misalnya kamu ingin tahu warna lipstick yang aku pakai, hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Oh my god, where is the lipstick? Dari Revlon, dan warnanya itu adalah 510. It looks like this, kayak warna mauve Mirabella gitu. Dan aku suka banget sama konsistensinya, you know, kayak Revlon itu punya lipstick drugstore yang terbaik. So anyway, dan juga buat kamu yang pengen tahu lashes aku, hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, tipenya itu adalah Milan. So yeah guys, thank you so much for watching, thank you for your support, and I will see you in my next video. Bye guys!